Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam keadaan Kau mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan Kau tidak pernah memberikan pencobaan, Kau tidak pernah mengizinkan pencobaan, itu di luar kekuatan kami. Dan ketika Engkau memberikan kami sebuah perintah, menyuruh kami untuk melakukan sesuatu, kami tahu Engkau memberikan kami kasih karunia untuk melakukannya. Tolong kami untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu, khususnya di area hubungan. Bagaimana kami harus memulihkan hubungan, membangun hubungan yang sehat. Tolong kami untuk kami bisa membangun hubungan dengan cara yang benar seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Shalom semua. Saya menunggu-nunggu untuk bisa kembali melayani di GMS Tangerang setelah sekian lama saya tidak berbicara di tempat ini. Saudara, selama bulan Juni, tema besar dari GMS adalah pemulihan hubungan. Kalau Anda perhatikan tiap minggu selama bulan Juni, tema-tema yang diberikan semuanya berkenaan dengan hubungan. Saya secara khusus berkhotbah sepanjang hari 7 kali, memberikan tema-tema mengenai pemulihan hubungan. Pada ibadah pertama tadi, saya bicara mengenai bagaimana kita itu bisa meresponi perlakuan tidak adil dalam kehidupan kita. Tanda seseorang mengalami kedewasaan adalah ketika dia belajar untuk taat dan berespon benar, ketika dia itu mengalami penderitaan, khususnya penderitaan bukan karena dosa, tapi karena perlakuan yang buruk atau perlakuan tidak adil dari orang lain. Kita perlu belajar berespon dengan benar. Karena kalau tidak, kita ini terancam bahaya menjadi orang pribadi yang dingin, pribadi yang terluka, pribadi yang akhirnya tidak bisa mengampuni, mengasihi, dan berespon dengan benar. Kita bisa menjadi jahat kalau kita nggak belajar bagaimana meresponi penderitaan atau perlakuan tidak adil. Di ibadah kedua, saya bicara mengenai hikmat ibadah kedua dan 3. Hikmat mengenai menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan yang benar. Hubungan yang rusak, Ini sudah efek ibadah ke-6. Ada satu keterampilan yang kita perlu miliki, yaitu bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan yang rusak. Kalau kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan konflik di tempat kerja, di rumah, di dalam pernikahan, di dalam gereja, kita akan menjadi pribadi yang sulit untuk mengalami kebahagiaan. Kita harus belajar karena panggilan kita adalah pembawa damai. Orang-orang yang berusaha untuk mengerjakan atau mengusahakan perdamaian. Saya bagikan dalam 2 khotbah itu ada hikmat-hikmat bagaimana kita bisa memulihkan hubungan yang rusak dan menyelesaikan konflik. Ibadah ke-4 dan 5
Saya khusus bicara mengenai sifat-sifat dan perilaku-perilaku yang dapat merusak hubungan. Saya ambil dari Yakobus pertama, lalu yang ibadah berikutnya saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Lalu di ibadah keberapa ini? Ke-6 ini, saya bicara bagaimana kita bisa mengurangi konflik dalam hubungan. Ibadah ke-7, bahaya kalau kita itu menyimpan luka atau luka itu tidak dibereskan. Banyak orang berkata waktu menyembuhkan semua luka. No, kalau Anda ketembak dan Anda berkata waktu menyembuhkan, maka itu akan terjadi pendarahan dan akibatnya bisa fatal. Kalau Anda katakanlah sakit kanker lalu Anda tidak melakukan tindakan apapun lalu Anda berkata waktu menyembuhkan, waktu hanya memperburuk keadaan. Begitu pula dengan luka batin. Waktu tidak menyembuhkan luka. Semua kesembuhan memang butuh waktu, tapi waktu tidak menyembuhkan. Bagi beberapa orang yang terluka, apalagi dia kecewa, kepahitan, kalau dia tidak bereskan, itu akan menjadi lebih buruk. Itu nanti saya akan bagikan di ibadah terakhir. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Saudara, kita buka di kitab Filipi. Pasal yang kedua, kita baca ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat 2 sampai ketiga. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Rasul Paulus itu berkata, saya kelupaan baca ayat yang pertama. Bisa dibuka Filipi 2 ayat pertama. Dikatakan jadi di dalam Kristus ada, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Lalu Paulus itu minta sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah engkau sehati sepikir. Satu tujuan, satu kasih, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Maksudnya apa ayat ini? Paulus itu sedang berkata, kalau engkau itu sudah di dalam Kristus dan engkau menerima semua berkat atau keuntungan karena engkau di dalam Kristus. Yaitu ada penghiburan, ada nasihat, lalu ada persekutuan roh, berarti Anda itu punya Roh Kudus di dalam dirimu. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Dan kalau engkau sejak jadi Kristen, kekristenan itu mengubah hidupmu, memberikanmu banyak keuntungan. Kalau memang kekristenan itu membuat perbedaan dalam kehidupanmu karena engkau memiliki Kristus dan ada Roh Kudus dalam dirimu, Paulus berkata, aku minta satu hal, buat sukacitaku penuh dengan jadilah sehati sepikir. Maksudnya apa jadi sehati sepikir? Jadilah harmonis, jadilah rukun. Katakan rukun. Roma pasal yang ke-15, saya teringat satu ayat sebentar saya bukakan. Roma pasal 15 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Katakan kerukunan. Sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Versi The Message itu berbunyi demikian. May our dependably steady and warmly personal God develop maturity in you so that you get along with each other as well as Jesus gets along with us all. Kiranya Allah yang teguh dan hangat mengembangkan kedewasaan dalam diri Anda sehingga Anda dapat rukun satu sama lain. Sebagaimana Yesus dapat rukun dengan kita semua. Katakan rukun. Maksudnya bagaimana ayat ini? Ternyata Roma 15 ayat 5 berkata, tanda bahwa seseorang itu dewasa adalah dia bisa hidup rukun sama orang lain.
Makanya Paulus berkata, kalau memang di dalam Kristus itu ada nasihat, ada persekutuan, ada penghiburan, ada kasih mesra, sempurnakan sukacitaku dengan satu hal ini, jadilah rukun, jadilah harmonis, katakan harmonis. Dengan Anda sehati sepikir, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan, itu akan menyempurnakan sukacitaku, kata Paulus. Berarti tanda bahwa seseorang itu dewasa dan tanda bahwa seseorang itu ada Tuhan dalam hidupnya, itu dapat terlihat dari bagaimana dia membangun hubungan dengan orang lain. Apakah dia rukun atau tidak sama orang? Atau apakah seseorang itu penuh dengan konflik, apalagi konfliknya itu tidak terselesaikan dengan orang lain. Di ibadah sebelumnya saya bagikan rasa frustasinya Paulus. Paulus berkata dalam 1 Korintus, dia berkata, dari dulu pada saat itu aku belum bisa berkata-kata seperti dengan manusia rohani. Tapi seperti dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Bahkan sampai hari ini engkau belum bisa menerima makanan keras itu. Dengan kata lain gak dewasa-dewasa. Lalu apa buktinya? Bukankah di antaramu masih ada iri hati, masih ada mementingkan diri sendiri? Bukankah itu membuktikan bahwa kamu masih manusia duniawi yang belum dewasa? Terjemahan versi The Message itu lebih jelas. Paulus berkata, aku ini frustasi denganmu dari caramu yang tidak rohani dalam memperlakukan orang lain. Engkau seperti bertindak seperti bayi yang belum dewasa. Rupa-rupanya kelakuan kita atau cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan kedewasaan kita. Nah itu di ibadah-ibadah sebelumnya saya bagikan. Berarti dalam hidup ini kita itu perlu untuk berusaha atau perlu untuk rukun sama orang lain. Konflik itu tidak terhindarkan dalam kehidupan ini. Saudara, di dalam hidup ini, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan Anda berinteraksi dengan orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa juga, maka konflik itu tidak terhindarkan. Konflik itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun demikian, saudara, kita perlu bertumbuh dewasa supaya kita itu bisa mengurangi konflik dalam hidup kita dan kita itu hidup rukun sama orang lain. Yang setuju katakan amin. Sekalipun konflik itu tidak terhindarkan, tapi kita itu harus mawas diri. Jangan sampai sumber konflik itu dari sikap-sikap kita atau dari ketidakdewasaan kita. Makanya hari ini saya akan memberikan 4 poin dari kitab Filipi 2. Apa yang kita perlu waspadai, sikap-sikap apa dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengurangi konflik dalam hidup kita. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ketiga Filipi 2. Ayat yang kedua Filipi 2. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Catat baik-baik. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mengurangi konflik dalam kehidupan? Yang pertama, jangan biarkan kesombongan dan keegoisan, saya tambahkan ini poinnya kurang, memimpin setiap langkah-langkah kita. Alkitab berkata, bagaimana kamu itu bisa sehati sepikir? Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Katakan kepentingan sendiri. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris selfishness atau egoisme. Lalu kata puji-pujian yang sia-sia itu diterjemahkan dengan kata empty conceit atau kesombongan yang kosong. Terjemahan versi New Century Version pakai kata pride. Jadi dikatakan di dalam hidup atau membangun hubungan,
Jangan biarkan dua hal ini memimpin langkah kita. Yang pertama egoisme, yang kedua kesombongan. Kenapa ayat ini berkata jangan biarkan, saudara, atau dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia, saya bacakan terjemahan yang lain. Versi New Century Version dikatakan, when you do things, do not let selfishness or pride be your guide. Jangan biarkan selfishness atau keegoisan dengan pride dan kesombongan itu memimpin dirimu. Be your guide. Kenapa kita nggak boleh menjadikan egoisme dan kesombongan itu memimpin kita? Karena dua hal ini sumber konflik. Yang pertama, coba kita buka sama-sama Yakobus 4 ayat pertama. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dari manakah, oh ini belum keluar ya. Kalau sudah keluar kasih saya jempol. Yakobus 4 ayat pertama, ini memang ayat tambahan, jadi tim multimedia pasti nggak siap. It's okay, coba kita, kalau sudah keluar kasih saya jempol. Oke. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, konflik di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi rupa-rupanya datangnya konflik, sengketa, perselisihan, pertengkaran itu datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kata hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu, versi contemporary English version berbunyi demikian. Enggak ada di sana tapi Anda dengarkan saya. Why do you fight and argue with each other? Isn't it because you are full of selfish desire that fight to control your body? Bukankah kamu itu penuh dengan keinginan-keinginan yang egois yang terus berperang untuk mengontrol tubuhmu? Katakan keinginan-keinginan yang egois. Versi God's Word Translation dikatakan, What causes fight and quarrels among you? Aren't they caused by selfish desires that fight to control you? Dari manakah datangnya pertengkaran? Bukankah itu bersumber dari selfish desire, keinginan-keinginan yang egois yang berjuang untuk mengontrol tubuhmu? International Standard Version mengatakan hal yang sama. They come from your selfish desires that are at war in your bodies, don't they? Jadi dalam bahasa Indonesia, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Bukankah datangnya dari keinginan-keinginan egois yang berperang dalam dirimu? Katakan keinginan egois. Itu yang namanya selfishness. Itu yang namanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, saudara, ayat berikutnya. Yakobus pasal yang ketiga ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, diulang lagi, selfishness. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi jangan biarkan egoisme itu memimpin langkahmu. Bangunlah hubungan, letakkan egoisme di dalamnya, maka Anda akan menuai konflik. Saudara, mengapa pakai kata hawa nafsu? Bahkan di ayat keduanya, kalau Yakobus 4 ayat 3 itu dikatakan, kamu mengingini sesuatu, itu dari keinginan selfish tadi. Tapi engkau tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Betul ya bunyi ayatnya begitu. Coba Yakobus 4 ayat 2. Bisa bantu munculkan? Kamu mengingini sesuatu. Dari mana datangnya konflik? Ketika Anda menginginkan apa yang Anda inginkan dan Anda menginginkannya sekarang. Lalu orang lain juga sama, menginginkan sesuatu yang mereka inginkan, lalu mereka menginginkan sekarang. Terjadi konflik. Kamu mengingini sesuatu,
tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Zaman sekarang membunuhnya itu membunuh karakter. Saudara, lihat ada orang beli mobil baru, kita ngomong sama orang lain, itu korupsi. Karakternya dibunuh langsung. Padahal kita nggak tahu orang itu korupsi apa enggak, kita nggak tahu. Bisa jadi orang itu sungguh-sungguh kerja dengan keringatnya, jujur, lalu dia diberkati Tuhan, dia beli mobil baru, tapi kita dengan sembrono berkata membunuh karakter orang, korupsi. Betul atau betul? Ada hamba Tuhan pakai jam bagus, sepatu bagus, itu pasti ambil uang perpuluhan jemaat. Gampang untuk membunuh karakter orang hari ini gampang. Tinggal ngomong aja orang langsung terbunuh karakternya. Nggak peduli orang itu jaga reputasinya, hidup dalam integritas, hanya gara-gara satu perkataan terbunuh karakternya. Kamu membunuh, lalu apa? Dikatakan, buka lagi ayatnya, bantu saya. Kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu gak mencapai tujuanmu. Lalu kamu apa saudara? Bertengkar dan berkelahi. Dimulai dari mana? Kamu mengingini sesuatu secara egois. Lihat, egoisme selalu memimpin kepada pertengkaran dan konflik. Kalau Anda mau hidup, mengurangi konflik dalam hidup, singkirkan, bangunlah hubungan, singkirkan mementingkan diri sendiri. Lalu bukan hanya mementingkan diri sendiri, yang kedua dikatakan kesombongan. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Versi firman Allah yang hidup, kesombongan menimbulkan pertengkaran, bersikaplah rendah hati, terimalah nasihat dan jadilah bijaksana. Versi New Living Translation lebih jelas lagi. Pride leads to conflict. Kesombongan itu memimpin kepada konflik. Now you know, dua hal ini sumber konflik. Mementingkan diri sendiri atau egois dan kesombongan. Apa bedanya egois dan kesombongan? Egois itu berkata semua tentang aku. Tentang pikiranku, sudut pandangku, pendapatku, caraku, keinginanku, kebutuhanku, perasaanku, ketakutanku, semuanya tentang aku. Orang yang mementingkan diri sendiri kalau bangun hubungan, dia cenderung memaksa orang, menuntut orang, mengikuti kemauannya. Itu namanya egois. Di dalam pernikahan, lakukan dengan caraku. Di dalam pekerjaan kalau orang lain gak ngikutin cara dia, kita gak usah kerjasama bersama. Sulit. Nah ini orang yang egois. Kenapa egois ini memunculkan konflik? Karena egois, orang yang egois tadi di ibadah sebelumnya itu saya jelaskan panjang lebar. Orang yang egois cenderung memaksa dan menuntut orang untuk melakukan apa yang sesuai dengan keinginannya. Itu sebabnya orang yang egois cenderung controlling. Dan orang yang controlling itu bisa menjadi manipulatif. Dia berusaha memanipulasi atau berusaha membuat emosi seseorang terdampak supaya orang itu melakukan apa yang menjadi kemauannya. Orang yang manipulatif, controlling biasanya ada yang pakai rasa bersalah, pakai guilt. Dia akan berkata, aku pikir kita ini sudah saling kenal dan sudah dekat. Tapi rupa-rupanya kamu gak bisa lakukan apa yang aku harapkan, merasa bersalah. Setelah apa yang aku lakukan selama ini, kebaikan yang aku lakukan selama ini, ternyata kamu gak bisa diandalkan. Padahal aku sudah baik sama kamu, melalui guilt. Yang kedua melalui rasa takut, melalui ancaman-ancaman. Kalau kamu gak lakukan seperti yang aku mau, ada loh pasangan-pasangan yang begitu egois, controlling.
sehingga mengontrol, mengendalikan, memaksakan kemauan ya kepada pasangannya. Jadi semua jalan kehidupannya itu harus sesuai dengan perintah. Sulit untuk hidup dengan diktator, saudara. Sulit. Ada orang-orang yang controlling. Karena egois. Melalui ancaman-ancaman, kalau nggak melakukan seperti yang dirinya mau, maka ada konsekuensi dan hukuman-hukuman. Yang ketiga adalah obligasi, menciptakan sebuah perasaan berkewajiban untuk memperlakukan tertentu. Orang-orang seperti ini biasanya memaksakan kemauannya supaya orang lain lakukan persis seperti yang dia mau dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang dia miliki. Kalau dia pimpinan, dia akan berkata, aku ini pimpinan di sini, kamu harus turuti. Kalau dia kepala rumah tangga, aku suami, aku kepala rumah tangga, kamu harus tunduk. Pakai ayat pula. Kalau dia pemimpin kelompok sel, dia akan berkata, aku pemimpin kelompok sel di sini. Kalau dia gembala, loh kok saya sendiri? Aku gembala, gitu. Kalau dia pendeta, saudara. Nah, itu cara-cara orang untuk memaksakan kehendak. That's why jadi konflik. Bapak Ibu, egoisme dari manakah muncul pertengkaran? Keluar dari keinginan-keinginan kita yang egois. Saudara. Jadi egoisme itu berkata, ini semua tentang aku. Sementara kesombongan itu bicara tentang aku selalu benar. Makanya ciri-ciri orang yang angkuh atau sombong itu biasanya begini. Orang yang sombong itu sulit untuk menerima koreksi atau masukan. Karena dia berpikir aku selalu benar. Yang kedua, orang yang sombong itu sulit untuk mengakui kesalahan. Sulit untuk meminta maaf. Karena dia berpikir bahwa aku tidak pernah salah, orang lain yang salah. Orang yang sombong itu sulit untuk memahami perasaan orang lain atau sudut pandang orang lain. Kenapa? Karena hanya sudut pandangku yang paling benar. Orang yang sombong sulit untuk mengampuni orang lain karena dirinya orang yang paling benar dan gak pernah salah atau gak pernah berdosa lalu diampuni. Sehingga kalau ada orang salah dia sulit untuk mengampuni. Saudara, itu orang yang angkuh. Sehingga dua ini kalau dikombinasi selalu menimbulkan konflik dan pertengkaran. Bapak Ibu, egois dan sombong itu selalu hand in hand. Orang yang egois cenderung sombong. Melahirkan perbuatan-perbuatan yang sombong. Dan orang yang sombong akan menghasilkan perilaku-perilaku yang egois. Dua-duanya ini seperti saudara kandung. Seperti saudara kembar. Dua-duanya saling mengendorse satu sama lain. Yang kedua, bagaimana Anda bisa mengurangi konflik? Kalau yang pertama, jangan izinkan kesombongan dan keegoisan memimpin langkah-langkah Anda. Anda mau pernikahan yang tahan lama? Saudara, jangan pelihara keegoisan dan kesombongan. Anda mau pernikahan yang Anda bisa nikmati, pernikahan yang harmonis, jangan izinkan keegoisan dan kesombongan itu memimpin. Yang kedua, pilihlah untuk bertindak dalam kerendahan hati. Coba kita baca ayatnya sekali lagi, ayat 3 dikatakan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Katakan hendaklah dengan rendah hati. 1, 2, 3, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita baca ayat ini,
Ternyata kerendahan hati itu bukan Anda berpikir rendah tentang dirimu. Tapi rendah hati itu adalah Anda berpikir sedikit tentang dirimu. Ada quote dari seorang hamba Tuhan, C.S. Lewis berkata, humility is not thinking less of yourself. Kerendahan hati itu bukan berpikir rendah tentang dirimu, but thinking of yourself less. Berpikir sedikit tentang dirimu. Jadi orang yang rendah hati tidak bisa dalam saat yang sama itu mementingkan diri sendiri, gak bisa. Orang yang rendah hati itu berkata, aku gak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku ini hanyalah cacing Yakub, aku ini gak berguna. Bukan begitu, itu berpikir rendah tentang diri, itu rendah diri. Tapi rendah hati itu berpikir sedikit tentang diri kita sendiri, fokusnya bukan kita. Makanya dikatakan dengan rendah hati hendaklah seseorang menganggap yang lain lebih utama. Halo, amin. Terjemahan yang lain, versi New Century Version berkata, instead be humble and give more honor to others than to yourself. Berikan penghormatan lebih kepada orang lain, lebih daripada dirimu sendiri. Jadi ternyata itu arti dari rendah hati. Kenapa kita perlu memilih rendah hati? Alasan pertama, hanya kerendahan hatilah yang membuat hubungan harmonis. Anda itu menyelesaikan konflik, satu ingredient utamanya adalah kerendahan hati. Saya kasih contoh ya. Saudara, kalau Anda gak punya kerendahan hati, Anda gak bisa minta maaf. Anda pemberesan sama orang, menyelesaikan konflik, gak ada kerendahan hati, permintaan maafmu itu akan berbunyi begini. Sorry ya aku salah, ya aku emosi, tapi aku emosi itu karena kamu tadi emosi, kamu salahkan aku ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini. Itu namanya bukan minta maaf, itu namanya menyerang. Tapi dengan awalan minta maaf. Saya pernah ketemu dengan orang yang minta maaf model begini. Dia diminta, dinasehati seseorang untuk membereskan sesuatu dengan saya, kamu harus minta maaf sama Pastor Fuji, kalau kamu gak minta maaf nanti kerjaanmu gak beres. Lalu dia datang minta ketemuan, dia dengarkan nasihat seseorang itu. Ketemuan sama saya, oke. Ya kita ketemuan, makan lalu apa, gimana? Lalu dia ngomong gini, kok Pastor, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Tapi gak spesifik dengan kesalahannya. Kalau saya ada salah sama Pastor minta maaf. Saya begini itu karena saya mendengar orang berkata Pastor begini. Loh, kok saya jadi utang maaf sama orang ini? No. Kalau Anda minta maaf, fokusnya itu kesalahan yang ada dalam diri kita. Kalau Anda mau pulihkan hubungan atau membereskan konflik. Gak boleh ada kamu, karena kamu begini, kamu begitu. Saya menyesal melakukannya, tapi saya gak akan melakukannya kalau kamu gak melakukan itu. Loh, itu namanya gak minta maaf saudara. Itu namanya menyerang. Kalau kita gak punya kerendahan hati, sulit untuk kita meminta maaf. Betul atau betul? Sulit Anda memulihkan hubungan. Salah satu poin dari menjadi pembawa damai atau peacemaker itu adalah Anda perlu berinisiatif untuk mengadakan rekonsiliasi. Alkitab berkata, kalau engkau datang membawa persembahan dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadapmu. Versi yang lain itu, engkau teringat ada orang yang sakit hati terhadapmu. Versi yang lain lagi berkata, engkau teringat ada orang yang marah kepadamu. Tinggalkan dulu persembahanmu di samping mezbah. Jadi bukan dibawa pulang lagi, tapi di samping mezbah. Pergi berdamai dulu dan minta maaflah. Itu terjemahan yang lain berkata, berdamai dulu dan minta maaflah. Baru kembali persembahkan persembahanmu. Kata berdamai dulu itu menunjukkan sebuah urgensi, sebuah prioritas.
Tuhan memprioritaskan pemulihan hubungan lebih dari ibadah. Bereskan dulu. Butuh orang-orang yang berinisiatif melakukan langkah pertama. Nah itu butuh kerendahan hati. Karena beberapa orang menunggu orang datang dulu minta maaf dulu baru pemberesan. Betul atau betul? Beberapa orang kita perlu menunggu. Entahkah kita ini pihak yang disakiti atau yang menyakiti. Kalau kita teringat sesuatu, bahwa kita ada sesuatu dengan orang lain. Alkitab ngomong kita perlu bereskan. Dan butuh kerendahan hati untuk kita bisa melangkah. Itu namanya kita mengutamakan dan menghormati orang lain lebih dari diri kita. Saudara, berarti mengutamakan orang lain lebih dari diri kita itu, kita gak boleh egois, kita gak boleh sombong, kita harus rendah hati. Dan saya kasih disclaimer, ya kelihatannya simple tapi melakukannya gak gampang. Coba tengok kanan kiri katakan, ngomong itu gampang. Saya akui khotbah lebih gampang. Beneran loh saudara. Saya pernah diajar Tuhan untuk minta maaf itu, waduh bergumulnya berat. Ya, khotbah lebih gampang daripada melakukan. Tapi saya percaya kalau kita memilih rendah hati, berkat yang kedua yang kita terima adalah kasih karunia. Katakan kasih karunia. Dikatakan begini, Amsal pasal yang Yakobus 4 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Coba cek dalam terjemahan bahasa Inggris Anda, kata mengasihani itu artinya give grace, memberikan karunia. Ayat ini diulang lagi di 1 Petrus 5 ayat 5. Dikatakan begini. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani. Dikasih kata give grace, orang yang rendah hati. Jadi ketika kita memilih rendah hati, ada kuasa, ada kasih karunia yang turun atas kita. Kasih karunia ini apa maksudnya? Ini yang saya namakan kemampuan atau kuasa untuk berubah. Pernah gak Anda kepengen berubah tapi gak bisa berubah? Contoh, pernah gak Anda itu pengen ngampuni tapi sulit untuk ngampuni? Kalau Anda memilih rendah hati, Anda akan terima kemampuan untuk bisa mengampuni. Pernah enggak Anda itu disuruh minta maaf tapi enggak bisa minta maaf? Sulit. Ketika Anda memilih rendah hati, Alkitab katakan Tuhan akan memberikanmu karunia. Kasih karunia, give grace to you. Tiba-tiba Anda bisa punya kemampuan untuk meminta maaf dan membereskan konflik sama orang lain. Pernah enggak saudara itu pengen lepas dari kebiasaan buruk tertentu tapi enggak bisa lepas. Ketika Anda memilih rendah hati, mengakuinya di hadapan Tuhan. Bahkan beberapa di antara perlu mengaku kepada pemimpin rohani sebagai akuntabilitas. Waktu Anda rendah hati, mengakui, tiba-tiba Anda bisa punya kasih karunia untuk lepas dari dosa itu. Itu yang namanya kemampuan untuk berubah. Itu berkat kedua dari kerendahan hati. Saudara. Berkat pertama apa saudara? Pemulihan hubungan. Saudara. Anda akan sedikit punya konflik. Anda akan punya hubungan yang harmonis. Yang kedua, Anda akan menerima kuasa kasih karunia. Yang ketiga, berkat ketiga. Anda akan, saya catat di sini, menerima ketenangan dan kelegaan. Kalau Anda rendah hati, Anda akan punya stres lebih rendah daripada orang yang sombong. Alkitab berkata, marilah kepadaku, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, hai kamu yang stres, yang letih lesu. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati.
maka jiwamu akan mendapat apa saudara? Ketenangan. Orang yang rendah hati, tingkat stresnya itu rendah. Tapi coba lihat, ketika Anda tinggi hati, sombong, angkuh, Anda akan gampang terluka. Ya, Anda akan gampang tersinggung. Anda akan gampang, hal-hal kecil itu mampu membuatmu jengkel. Gampang kena di hati, gampang tidak terimaan sama orang. Ya, gampang untuk begitu saudara. Anda sombong. Anda akan punya banyak ketegangan di dalam hidup ini. Saudara. Anda kalau nggak terima, tersinggung dan sebagainya, Anda tidur nggak bisa tidur. Kenapa? Anda sakit hati, marah sama orang. Lalu tensi Anda naik. Ya, asam lambungnya naik, jadi GERD. Jadi darah tinggi. Karena Anda tegang terus sama orang. You take it yourself too serious. Anda itu menganggap dirimu itu terlalu serius sehingga ada orang misalnya apa dikit Anda tersinggung, Anda marah, Anda nggak terima. Nggak cukup memiliki kerendahan hati. Makanya Anda tegang terus. Anda lelah, Anda capek, Anda burn out. Bapak Ibu, coba tengok kanan kiri. Jadilah rendah hati. Anda belajar sesuatu, amin. Yang ketiga, poin ketiga, ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam setiap konflik, itu selalu ada perasaan terluka. Makanya orang itu konflik jarang karena ada ide, ada hanya bersimpangan ide, tapi lebih dalamnya itu karena ada perasaan terluka di dalamnya. Setiap kali Anda mengabaikan orang lain, setiap kali Anda mengabaikan perasaan orang lain, Anda nggak sensitif sama martabat orang lain, setiap kali ada martabat orang direndahkan, disitulah ada perasaan terluka dan terjadi konflik. Makanya ayat ini dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Kata memperhatikan di sini pakai bahasa Yunani skopos. Katakan skopos. Dari situ muncul kata scope di dalam teleskop atau mikroskop. Berarti skopos itu dapat berarti tentang fokus. Kalau Anda itu fokus sama kepentingan orang lain, kalau engkau fokus dan tertarik sama apa yang membuat orang lain tertarik, kalau engkau fokus kepada perkataan suami, tertarik kepada perkataan suami dan istri, ya seringkali kan kita istri ngomong kita sambil mainan handphone, betul nggak? Kita nggak tertarik. Kalau kita itu tertarik, apa yang diminati kepada anak-anak kita dan kita menunjukkan juga minat yang sama, orang-orang itu nggak akan merasa terluka, terabaikan. Dan di setiap konflik selalu ada perasaan terluka. Kalau kita bisa perhatikan kebutuhan pasangan kita perhatikan kepentingan mereka, saya percaya kita akan menemukan lebih sedikit konflik. Saya nggak katakan nggak ada konflik sama sekali, no. Tapi kita akan memiliki lebih sedikit konflik. Bahkan ketika Anda mau menyelesaikan konflik, kalau Anda memperhatikan skopos kepada orang punya perasaan, saudara, Alkitab berkata, hendaklah engkau lebih cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Kalau Anda mendengar di balik setiap orang itu marah, konflik itu, Anda perlu mendengar sudut pandang mereka dan memahami perasaan mereka. Semakin Anda belajar memahami orang lain, Anda akan lebih sabar. Dan ini pernah saya praktekkan dan benar saudara. Coba ya, waktu Anda itu konflik sama orang, waktu Anda terluka, Mazmur berkata,
Ketika hatiku terasa tertusuk-tusuk, Daud berkata, dan buah pinggangku menusuk-menusuk, itu artinya hatiku kesal dan hatiku tertusuk. Aku dungu dan tidak mengerti seperti binatang, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi waktu kita terluka, kita itu jadi nggak bisa berpikir, kita jadi bodoh. Waktu Anda terluka, waktu Anda pemberesan sama orang lain, coba perhatikan. Fokus kita ke perasaan kita sendiri, betul nggak? Orang lain ngomong kita nggak dengerin, kita fokus sama bagaimana kita ini terluka. Tapi kalau Anda mau membereskan, Anda harus kesampingkan perasaan Anda dulu. Kesampingkan itu lalu Anda dengar perasaan terlukanya orang. Pahami orang dulu. Di titik ini ngomong lebih gampang daripada melakukan. I tell you, saya melakukannya itu gak gampang. Saya beberapa kali gagal. Tapi waktu saya mempraktekkan ini, jalan menuju pemulihan terbuka lebar, beneran. Entah saya sendiri membereskan sama orang atau saya itu mendamaikan orang. Begitu saya dengarkan orang yang marah sudah begini, sudah mau quit dari pelayanan, ketika saya pahami perasaannya dulu, baru saya nasihatin jangan quit. Dia langsung dengarkan lalu dia merasa dimengerti. Jadi ketika kita memperhatikan perasaan orang lain dan sudut pandang orang lain lebih dulu dari kita akan masuk dalam penyelesaian konflik. Banyak konflik dalam hidup kita selesai. Makanya saya kasih tips buat suami istri tadi di beberapa ibadah sebelumnya. Saudara, karena kita itu hidup naturalnya itu, nature-nya itu sulit memahami orang lain. Anda harus belajar untuk mengutarakan perasaan Anda. Jangan cuma marah-marah, ngomel-ngomel. Tapi utarakan. Sayangku, aku merasa diabaikan. Aku merasa dinomorduakan. Karena kamu lebih mentingin mobilmu, hobimu, bulu tangkismu. Aku merasa terluka. Daripada tiap kali suami mau bulu tangkis, Anda marah-marah. Mau tenis marah-marah. Suami Anda gak bisa memahami apa ini penyebabnya kemarahan ini. Lalu kalau gak marah sengaja, mau tenis, mau bulu tangkis, mau olahraga nge-gym, antarin aku belanja. Sengaja dikleskan. Kenapa kok gak hari lain? Tiap kali aku mau berangkat, kamu kleskan. Cuman satu, Anda harus bisa mendengar perasaan yang tidak terkatakan. Yaitu dia dinomorduakan, hai suami-suami. Kalau Anda pahami itu, Anda minta maaf, lalu Anda drop pergi ke bulu tangkis itu, lalu Anda anterin istrimu belanja. Besok Anda mau 10 kali 10 jam bulu tangkis pun diizinkan, karena problemnya bukan masalah hobi atau bulu tangkisnya. Problemnya adalah perasaannya terluka karena dia dinomorduakan. Do you mudeng, hai suami-suami? Halo, amin. Begitu pula sebaliknya, suami belajar ngomong, jangan cuma marah-marah, bentak-bentak. Ngomong, kalau aku merasa gak dihargai, kalau kamu itu ambil keputusan tanpa pertimbanganku. Aku merasa gak dihormati, aku merasa direndahkan, atau aku merasa apa? Anda perlu definisikan, Anda itu marah kenapa? Dengan begini Anda akan menyelamatkan pernikahan Anda dari konflik-konflik konflik-konflik yang besar yang gak perlu sebetulnya. Belajar mengutarakan perasaan, katakan amin. Nah, masalahnya kita itu gak secara natural bisa mengatakan itu. Nah, ketika kita itu belajar untuk memperhatikan dulu perasaan dan sudut pandang perspektif orang, maka konflik itu akan selesai. Itu namanya memperhatikan. Halo, amin. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat, coba kita baca ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Katakan dalam hidupmu bersama. Kalau Anda mau hidup bersama, Anda harus punya sikap dan perasaan yang sama. Makanya banyak orang itu gak mau hidup bersama. Sudah aku sendiri aja. Karena hidup bersama itu gak mudah, saudara. Lalu apa sikapnya Yesus? Dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang pertama,
Yesus itu tidak menuntut apa yang dia pikir dia layak mendapatkannya. Dia tidak menuntut haknya, katakan hak. Contoh, saya memberikan contoh ini berulang kali. Anda pergi ke restoran makan sama keluarga atau sama teman-teman. Makanan yang lain sudah datang, bahkan sudah hampir habis, 40 menit Anda tunggu, makanan Anda gak keluar-keluar. Lalu Anda panggil dengan kondisi jengkel, ternyata pegawainya lupa memasukkan orderan Anda. Sudah menunggu 40 menit, lupa pula. Anda punya hak untuk marah, betul nggak? Anda punya hak untuk bentak orang itu. Anda merasa punya hak karena Anda disalahi orang. Nah, kalau Anda mau belajar dari Yesus, Yesus menyerahkan hak untuk marah. Dia tetap menuntut, apa itu namanya, makanannya untuk keluar. Tapi Yesus gak akan gebrak meja, Yesus gak akan marah-marah, Yesus gak akan viralkan orang itu. Lalu supaya orang itu viral lalu dipecat, dibully netizen, lalu dipecat. Ya, Yesus gak panggil manajer membuat orang ini dipecat. No, Yesus menyerahkan hak untuk marah. Dia berhak marah. Saudara, Anda mungkin berhak marah karena Anda merasa disalahi. Tapi Anda menyerahkan hak atau sesuatu yang Anda pikir Anda layak mendapatkannya. Kalau Anda lakukan itu dalam hubungan, banyak konflik akan selesai. Saudara, Anda tidak akan punya banyak konflik. Ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ada kata mengambil rupa seorang hamba. Yesus itu mencari cara untuk melayani. Kalau kita itu belajar untuk memenuhi kebutuhan orang, melayani kebutuhan orang, banyak konflik, kita itu akan punya sedikit konflik. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda itu kurang kasih sayang, tipenya itu haus perhatian. Anda ikut CG, kalau Anda enggak mengubah sikap Anda ikut CG, Anda akan tambah terluka. Kenapa? Karena kalau Anda haus perhatian, lalu Anda ikut CG, dengan mental yang sama seperti ini, Anda akan mudah tersinggung. Anda akan berkata, CGL-ku tidak senyum sama aku hari ini. Aku ulang tahun, kok gak ada yang kasih aku selamat. Aku sakit, kok gak ada yang doain aku. Nanti begitu nanti. Aku datang di CG kok kayaknya orang menjauhi aku. Karena apa? Anda self-center. Anda akan jadi mudah tersinggung, mudah terluka. Karena tidak ada satupun orang yang akan bisa memenuhi kebutuhan emosi Anda. Tapi kalau Anda ubah, Tuhan sembuhkan hatiku. Aku mau memperhatikan orang dan melayani orang. Jadi Anda datang CG, Anda bukannya cari supaya siapa yang senyum dan memperhatikanku atau menyambutku. Tapi Anda menyambut orang, senyum sama orang. Anda gak lagi, aku sakit kok gak ada yang doain aku kena masalah kok gak ada yang perhatian sama aku. Anda justru datang ke CG, cari siapa yang butuh Anda doakan, siapa yang butuh Anda perhatikan. Anda apalagi, Anda itu mencari supaya orang itu nyelamatin Anda karena Anda ulang tahun. Anda justru cari siapa yang ulang tahun yang Anda bisa berkati. Kalau Anda lakukan itu, yang namanya saluran itu basah duluan. Anda jadi saluran kasih Allah, Anda juga akan kena penuh dengan kasih. Katakan amin. Di situ Anda akan sembuh. Makanya, kenapa banyak konflik terjadi? Karena kita self-center. Kita tuntut orang melayani kita, bukan kita yang datang melayani. Makanya kita lebih banyak kecewa, lebih banyak sakit hati, saudara. Sehingga terjadi banyak konflik dalam hidup ini. Ada orang itu bisa sakit hati, gara-gara saya gak senyum loh saudara. Bayangkan jemaat sekian banyak, kadang saya juga kalau capek ya gak bisa senyum. Kadang ada harapan-harapan tidak realistis. Pernah ada orang itu mengalami kedukaan, saya gak diberitahu dan gak ada seorang pun yang kasih tahu. Saya 2 minggu kemudian saya kaget loh, ini orang tuanya meninggal. Waduh, saya pasti sudah feelingnya gak enak. Saya telepon orangnya, saya ajak ketemu makan.
lalu saya minta maaf secara personal. Saya betul-betul tidak ada yang kasih tahu saya. Kalau saya tahu saya pasti hadir. Dia sudah mengaku, saya sudah terlanjur sakit hati sama Pastor Fuji. Susah. Mbok ya, kalau saya itu memang pastormu, kalau kamu kedukaan, mbok ya saya orang pertama dong yang dikasih tahu. Tapi ada orang itu punya harapan, gak usah dikasih tahu, berharap saya tahu-tahu sendiri. Sulit loh saudara. Nah Anda akan jadi begitu kalau Anda itu haus perhatian atau haus kasih sayang. Kalau Anda fokusnya ke dalam makin terluka. Tapi Anda belajar untuk memperhatikan. Belajar untuk melayani. Katakan amin. Yang terakhir. Dikatakan apa saudara? Coba ayat ke-8 munculkan, bantu saya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu. Belajarlah untuk melakukan yang benar, sekalipun sakit atau sulit. Maksudnya bagaimana? Kalau memang dirasa Anda perlu minta maaf, sulit itu kan, harus meletakkan ego, sakit bagi daging, belajar untuk lakukan. Kalau memang Anda perlu untuk dengan segala kerendahan hati tidak memperkarakan hal-hal kecil, hati besar aja saudara, gak perlu ada hal kecil diperkarakan. Ini gak terima. Ada orang DM kata-kata negatif di DM kita gak terima, kita datengin rumahnya. Gak perlu. Bapak Ibu, sekalipun sulit, belajarlah untuk melakukannya. Melakukan kebenaran. Katakan amin. Gak kecil-kecil Anda itu ladenin. Kalau memang Anda perlu mengampuni, ampuni sekalipun dagingmu itu enggak nyaman untuk ngampuni. Tapi tahukah saudara, mengampuni itu membebaskan tawanan. Dan coba tebak siapa tawanan yang dibebaskan? Dirimu sendiri. Halo amin? Itu membebaskanmu. Anda layak untuk sembuh. Amin saudara? Mari tutup Alkitab kita, datang di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa, mari kita bangkit berdiri. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, amin. Bapa kekal mulia, mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, yes Lord, dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sebelum saya tutup, mari kita tutup mata sejenak. Saya rindu mendoakan Anda. Saya nggak bisa minta Anda maju ke depan karena waktu terbatas. Kalau Anda ada di dalam konflik itu bertubi-tubi, bahkan sudah berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun nggak selesai. Dan itu menguras emosi Anda, menguras
hati Anda terluka. Dan hari ini Anda putus asa apakah konflik ini bisa selesai. Jawabannya adalah bisa. Saya ingin menguatkan Anda hari ini, berapa banyak Anda di dalam konflik dan Anda putus asa, Anda terbebani, Anda frustasi di dalamnya. Anda bisa angkat tangan dimanapun Anda berada, semuanya tutup mata, izinkan saya berdoa bagimu. Bapak firman-Mu sudah disampaikan, minta ya Tuhan Kau intervensi dalam kehidupan masing-masing. Khususnya mereka yang mengalami konflik dengan sesama, dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu, dengan anak, dengan suami atau dengan istri. Tuhan minta ya Tuhan dalam nama Yesus, lewat firman ini Kau berbicara kepada mereka. Seiring dengan mereka mau merendahkan diri, mau meletakkan ego. Roh Kudus, kerjakan pemulihan hubungan. Jadikan yang pahit menjadi manis dalam nama Yesus. Pernikahan yang sudah pahit, pernikahan yang getir, pernikahan yang hambar, hamba berdoa, berikan anggur yang baru. Terjadi pemulihan ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba tolak putus hubungan, hamba tolak perceraian, hamba tolak rusak hubungan yang permanen. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Orang-orang yang sudah nggak lagi bicara dengan orang tuanya bertahun-tahun. Orang-orang yang sudah nggak lagi bicara sama saudara kandungnya bertahun-tahun, meminta terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Roh Kudus Kau tuntun setiap langkah mereka. Hari ini terlebih lagi ya Tuhan, Kau bebat luka mereka. Bebat ya Tuhan, sembuhkan luka hati, sakit hati yang ada. Seiringan mereka mengampuni ya Tuhan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Meteraikan firman-Mu. Berikan kami anugerah untuk melakukannya. Mari kita angkat jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah membawa berkat damai sejahtera. Daripada Allah Bapa, damai sejahtera akan memerintah hatimu. Terimalah juga sukacita daripada Roh Kudus. Terimalah juga kebenaran Allah. Kerajaan Allah memerintah hidupmu. Dan berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus penuh atas hidupmu. Dia akan mengangkat hidupmu, membuatmu terus naik dan bukan menjadi turun. Memberkati semua aspek kehidupanmu. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Lepaskan doa ini dalam nama Yesus. Semua yang terima dan percaya katakan